Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Ferry Kurniawan, MPD. Izinkan saya mempresentasikan tutorial submission jurnal Sinta. Tugas ini sebagai pemenuhan UAS dari ICT Literasi, juga kelanjutan dari tugas terstruktur ICT Literasi sebelumnya. Baik, izinkan saya mempresentasikan sebagaimana berikut. Nah, untuk agendanya adalah pertama ada tahap ubah template, kemudian ada tahap pendaftaran, kemudian ada upload submission, kemudian ada menunggu konfirmasi. Nah, seperti yang kita ketahui pada tugas terstruktur sebelumnya, kita membuat jurnal. Nah, saya membuat jurnal yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan online. Pertama, dari makalah yang saya buat pada tugas terstruktur tersebut, saya harus mengubah format tersebut menjadi format yang bisa diupload atau standarisasi untuk upload di jurnal Sinta. Nah, saya memakai UTC ini. Bisa dilihat seperti ini. Kita akan membuat formatnya berubah, baik dari abstrak, pendahuluan, maupun citasinya itu berbeda. Kemudian ketika kita sudah mengubah formatnya, nah kita harus mendaftar di e-jurnal. Nah, untuk websitenya sendiri, e-jurnal yang saya gunakan adalah di e-jurnal.ohb.ac.id. Nah, di sini kita harus klik dulu di register, kemudian tampilannya akan seperti ini. Pada menu register ini, menu profil kita harus mengisi nama, family name, affiliation, kita kita isi Universitas Berasia, Indonesia, dan seterusnya. Ketika sudah diisi data-data kita, baik data pribadi maupun email, nanti masuk ke email. Nah, masuk ke email seperti ini. Nah, ini ada email confirmation yang harus kita klik apakah kita ini robot atau enggak ya. Nah, ketika kita klik, nanti kita otomatis terdaftar di e-jurnal UHB tersebut. Nah, sebelum kita upload, ini kita pada upload submission. Sebelum kita upload, kita harus mengetahui syarat-syaratnya dulu. Submission preparation checklist. Nah, ada beberapa checklist yang harus kita eh, penuhi. Pertama itu naskah yang diajukan belum pernah dipublikasi sebelumnya, tidak sedang dalam pertimbangan jurnal lain, dan tidak ada unsur plagiat. Kemudian berkas pengajuan sudah dalam bentuk format dokumen Microsoft Word, OpenOffice, atau RTF. Jadi format yang kita upload adalah bukan PDF, tapi lebih ke Microsoft, OpenOffice, atau RTF. Nah, apabila tersedia UR untuk referensi telah disertakan. Naskah ditulis berdasarkan pedoman dan template jurnal ICOMT. Nah, berdasarkan pedoman template jurnal ini sebenarnya bisa di-download di sini, jurnal template di sini. Tetapi ketika saya klik jurnal template di sini, saya tidak menemukan link tersebut bisa mendownload untuk template-nya. Mungkin akan diperbarui oleh tim IT di jurnal OHB. Kemudian daftar penulis yang tercantum, maaf, kita yang atasnya kutipan dan daftar pustaka dalam yang ditulis dengan menggunakan manajemen kutipan atau referensi seperti Mendeley, Zotero, atau sejenisnya. Jadi kita harus menggunakan Mendeley, Zotero, dan lain-lainnya. Untuk daftar penulis yang tercantum pada saat pengajuan bersifat final dan tidak dapat diubah. Kami menyarankan setidaknya terdapat 15 referensi dalam naskah. Jadi untuk referensinya, daftar pustakanya itu 15 referensi. Dan yang terakhir itu menggunakan standar IEEE untuk gaya referensi dan tata letak umum. Baik, nah tetapi di sini ketika saya untuk mencoba ulang di platform e-jurnalnya yang untuk submission, di sini terdapat tulisan "This journal is not accepting submission at this time". Jadi pada saat saya pengambilan video ini untuk e-jurnal UHB sedang tidak menerima submission. Tetapi karena saya sudah melakukan submission pada waktu sebelumnya, saya akan menjelaskan menurut data yang saya dapatkan sebelumnya. Nah, ketika sudah sebenarnya dari kalau misalkan dia menerima jurnal submissionnya pada artikel UHB ini, maka dia nanti akan ada tombol submission. Nah, ketika tombol submission ini atau tombol submit an article, maka di startnya akan diisi data kita dulu, kemudian setelah di menu start, kita akan
dimasukkan ke menu upload submission. Upload submission ini tadi berdasarkan persyaratan kita akan mengupload submission artikel saya itu yang berbentuk Word bukan PDF. Kemudian kita akan mengklik di situ checklist berbentuk teks. Nah, ketika sudah diupload, maka selanjutnya akan di enter metadata. Enter metadata ini adalah kita akan menginput eh, author dan juga siapa saja yang menulis, baik itu pendukung maupun author itu sendiri. Nah, kemudian ada confirmation. Confirmation ini untuk submit ya. Nah, kalau misalkan sudah disubmit, submission akan tampilan seperti ini pada step kelima. Submission complete. Thank you for your interest in publishing with Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi. Nah, ketika kita sudah masuk ke sini, pastikan confirmation itu juga akan masuk ke dalam email. Nah, seperti ini. Jadi ada confirmation juga dari UHB-nya. Thank you for submitting the manuscript. Nah, submission URL-nya ini bisa dilihat dari jurnal UHB. Jika ada pertanyaan, bisa kita eh, email juga ke e-comty-nya atau juga langsung kita reply di sini juga bisa untuk follow up apakah jurnal kita diterima atau tidak. Nah, ketika upload submission telah selesai, kita akan menunggu confirmation atau persetujuan dari pihak UHB tersebut. Pada saat ini, saya sudah mendapatkan confirmation persetujuan. Untuk jurnal yang saya upload di sini, our decision is to decline submission. Nah, sayangnya jurnal yang saya upload beberapa waktu yang lalu ditolak karena mungkin ada beberapa syarat yang tidak memenuhi atau perlu diperbaiki. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya untuk tutorial submission jurnal Sinta. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.